Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menghitung reliabilitas dari instrumen hasil belajar. Oke, sebelumnya setelah kita mengetahui uh, butir soal yang mana saja yang telah valid pada saat sebelumnya kita telah melakukan penghitungan validitas, kan? Nah, telah kita ketahui dari beberapa soal yang kita ujikan, ada beberapa soal yang dinyatakan valid yang bisa kita gunakan untuk soal ujian atau untuk mengukur hasil belajar siswa kita. Oke, di sini saya menggunakan contoh hasil uji coba validitas dari 50 butir soal yang diuji cobakan ke 31 orang siswa. Ini hasil penghitungan validitasnya. Jadi yang di highlight kuning ini adalah butir soal yang dinyatakan valid. Oke. Nah, setelah diketahui nih berapa banyak butir soal yang valid, maka untuk menghitung reliabilitas maka harus kita pisahkan terlebih dahulu soal yang valid dengan yang tidak valid. Gitu. Saya di copy ini, yang warna kuning ini di copy, pindahkan ke tabel yang baru, sheet yang baru gitu. Di copy dari ini soal nomor 3 ya. Ini 3 ini merepresentasikan soal nomor berapa gitu kan. Copy ini sampai ke yang X, nilai X ini, 10 ini. Tuh. Copy gitu kan. Ini di copy juga, di copy semua, pindahkan ke sheet yang baru. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, oke. Ini butir soal yang telah dinyatakan valid. Ada berapa ini? Berapa soal? 13 soal. 13 soal. Dari 50 soal yang diuji cobakan, ada 13 soal yang dinyatakan valid. Gitu. Nah, setelah kita buat seperti ini, kan, kita pisahkan dari butir soal yang valid dengan yang tidak valid, maka ada beberapa hal yang harus kita cari terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah Y. Sama seperti validitas, nilai Y ini adalah penjumlahan dari ini dengan ini, total row ini. Ini adalah 7. Kalau di Excel tinggal di sum aja. Sama dengan sum B5 sampai N5. B5 sampai N5. Gitu. Ini tinggal ditarik aja gitu. Dan ini adalah sigma Y-nya. Penjumlahan dari tabel nilai ini sampai ke nilai sini. Ini sigma Y-nya. Dan Y kuadrat adalah 7 dikali 7. 49. 5 dikali 5, 25. Gitu. Terus sampai terakhir. Nah, ini adalah sigma X kuadrat. Gitu. Penjumlahan dari ini sampai sini. Gitu. Berarti ini adalah sigma Y. Ini adalah sigma Y kuadrat. Tuh. Terus yang harus dicari adalah nilai P. Nilai P ini adalah nilai X. Nah, sama seperti validitas, X ini adalah penjumlahan dari nilai ini sampai ke nilai sini. 10. Jadi sum B5 sampai B35. 10. Gitu. Terus sampai sini. Jadi nilai P ini adalah X. Nilai X10 gitu. Dibagi 31. Total siswa yang ikut uji coba. Oke, 10 dibagi B36, 10. Dibagi 31 hasilnya 32. Ini 25 dibagi 31 hasilnya 0,81. Ini 4 dibagi 31 sama dengan 0,13. Terus sampai ke sini. Nilai Q, selanjutnya kita cari nilai Q. Q ini adalah nilai P dikurang 1 atau 1 dikurang nilai P. Berarti adalah 1 dikurang 032, B37. Ini adalah B37. Sama dengan 0,68. Terus yang ini
0,1 dikurang 0,81. 1 kurang 0,81. Terus selanjutnya sampai selesai. Kemudian ada nilai PQ. PQ adalah P dikali Q. B37 dikali B38. B37 dikali B38 sama dengan 0,22. Ini juga, ini adalah hasil kali ini dengan ini. Ini juga sama, terus sampai terakhir. Nah, ini adalah sigmanya. Ini sama dengan sum ini. Nah, lihat rumusnya. Sama dengan sum B39 N39. Jadi ini dijumlahkan sampai sini. Seluruhnya ini, hasilnya adalah ini. Sigma PQ. Kita dapat nih nilai tadi. Sigma Y kuadrat, kan? Terus nilai sigma PQ. Baru nilai ini nanti akan kita masukkan ke rumus. Mencari reliabilitas. Ini rumusnya. Rumus KR. Nah ini. Rumus KR 12. Jadi ada K dibagi K kurang 1 dikali dalam kurung 1 dikurangi sigma PQ dibagi ini. Ini ada simbol dari total varian soal. Nah, yang belum didapatkan ada nilai ini. Saya lupa simbol apa ini, kan? Ini rumusnya. Untuk mencari nilai ini. Rumusnya adalah sigma Y kuadrat. Yang mana tadi sigma Y kuadrat, yang ini. Nilai ini. Sigma Y kuadrat, kan? Dikurangi sigma Y dikuadratkan. 205 dimasukkan ke sini. Dikuadratkan. Dibagi N. N-nya berapa? Apa itu N? N adalah mewakili dari jumlah siswa yang ikut uji coba instrumen hasil belajar. 31 orang siswa. 31. Ini juga N 31. Hasilnya adalah 10,68. Nah, berarti nilai ini, ya, nilai ini sudah didapatkan. Ini hasilnya. Baru kita bisa masukkan ke rumus reliabilitas. Nah, rumus ini kita masukkan ke nilai-nilainya kita masukkan. Jadi hasilnya ini. Tuh. K ini sama dengan N. Yaitu jumlah siswa yang ikut uji coba. 31 siswa, ingat ini. Dibagi 31 kurang 1. K kurang 1. Kemudian dalam kurung 1. 1 ini memang dari rumusnya gitu kan. Dikurangi sigma PQ. Ini nilainya sigma PQ 2,33 dibagi nilai varian total instrumen. Ini yang tadi kita cari hasilnya 10,68. Ini. Nah, tinggal dicari saja hasilnya berapa. Sama dengan 0,807. Ini adalah nilai R-nya. Nilai reliabilitas dari soal yang valid. Nah, setelah didapatkan nilai ini, maka dibandingkan dengan tabel reliabilitas. Nah, ini contohnya. Sama seperti kalau bisa di validitas ada tabel product moment. Kalau di reliabilitas ada juga tabelnya. Tabel reliabilitas. Nah, 0,807 ini dibandingkan dengan ini. Ada di mana dia? 0,807 berarti masuk dalam kategori 0,800 sampai 1,000. Berarti bisa dinyatakan bahwa instrumen yang kita buat ya, memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Berarti bisa digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa di tempat yang lain. Fungsi reliabilitas ini adalah untuk mengetahui bahwa soal hasil belajar yang kita buat itu bisa digunakan ke siswa di sekolah atau di tempat yang lain. Tuh. Karena pada saat uji coba instrumen hasil belajar, ya, kita tidak boleh menggunakan siswa yang sama. Misalnya kita membuat soal
ulangan sekolah, ujian akhir sekolah, gitu kan, mata pelajaran sejarah, gitu kan, ada 50 soal, gitu kan, agar kita tahu bahwa soal mana yang valid, gitu kan, yang bisa kita gunakan, maka kita lakukan uji coba. Nah, itu tidak boleh siswa yang sama, maksudnya siswa yang akan kita ujiankan, tidak boleh, harus siswa yang berbeda. Gitu. Misalnya, soal itu adalah soal ulangan akhir sekolah di sekolah kita mengajar. Gitu. Nah, harus diujikan ke siswa yang lain, sekolah yang lain. Gitu. Tidak boleh di siswa yang sama. Kalau di siswa yang sama, maka dia akan sudah dapat bocoran gitu, dari bentuk soalnya. Maka itu harus kita lakukan reliabilitas terlebih dahulu gitu, agar soal yang kita buat itu bisa digunakan untuk siswa yang lain. Contoh, soal ujian nasional gitu. Itu sebelum disebarkan ke seluruh Indonesia, harus dilakukan reliabilitas terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa soal yang disusun oleh tim pembuat soal ujian nasional itu bisa diaplikasikan ke seluruh Indonesia, seluruh siswa-siswa di Indonesia. Harus direalitaskan terlebih dahulu, dicari tahu gitu, berapa nilai realitasnya. Kalau misalnya nilainya sangat tinggi sampai cukup, itu bisa digunakan. Tapi kalau rendah tidak bisa digunakan. Soalnya harus dibuat soal ujian nasional itu harus dibuat ulang sampai memenuhi kriteria realitas yang sangat tinggi sampai cukup. Gitu. Itu fungsi realitas dalam uh, penyusunan instrumen hasil belajar, instrumen soal hasil belajar. Oke, mungkin sekian tutorial penghitungan realitas. Saya harap yang menonton dapat mengerti apa yang saya jelaskan, gitu kan? Atau paling tidak bisa mengetahui gitu bagaimana cara mencari atau langkah-langkah mencari realitas dan juga fungsi realitas dalam penyusunan instrumen hasil belajar itu untuk apa. Gitu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.